Kita buka acaranya dulu biar nanti nggak terlalu lama. Udah pas setengah 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dawatin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua IKM Wanajaya Bapak Wirayuna beserta pengurusnya. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Nusarwan, Uda Ali beserta keluarga, dan juga orang tua kita juga Uda Hendrik. Selamat datang, lama tidak berjumpa bismillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti beliau bisa menambah atau memberikan sekabur sirih untuk IKM kita agar lebih maju. Dan juga yang kami hormati kepengurusan panitia FAMKIT pada siang hari ini. Yang pertama ketuanya saya pribadi, sekretaris adalah Bapak Mehmet, dan juga nggak kalah pentingnya bendaharanya Ibu Des yang cukup memberikan kontribusi sehingga berjalannya daripada FAMKIT kita sampai di puncak, dan mudah-mudahan nanti sampai pulang ke Kirana dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membawakan ronde acaranya. Yang pertama adalah mungkin nanti akan ada sambutan dari Bapak Ketua IKM kita Bapak Wirayuna, dan juga langsung saja ada beberapa pembahasan yang mungkin akan disampaikan oleh Bapak Wirayuna. Terus yang kedua, sambutan dari pembina kita atau penasihat Bapak Ali Nurdin dan juga Bapak Nusarwan. Dan yang ketiga, acara inti halal bihalal, mungkin nanti akan ada tausiah ya atau motivasi dari Pak Ridwan atau Pak. Nanti bagi yang satu Pak Ridwan apa? Ya, nanti tausiah sedikit sekabur tentang halal bihalal. Oh gitu ya, nanti malam. Oke. Berarti nanti malam ya halal bihalalnya ya. Baik, kita refresh ya untuk acara malam nanti halal bihalal khusus. Mungkin nanti Uda Wira akan sama Pak Ridwan mungkin mempersiapkan materinya yang cocok bersama Pak Haji Hendrik. Mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi apa yang bisa diberikan materinya. Terus materi yang ketiga adalah materi ketiga Budo Kandung ya akan mengatur arisan nanti setelah acara daripada acara IKM. Acara IKM intinya adalah nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Wirayuna. Namun sebelumnya saya balik aja ya, sambutan dulu dari pembina dulu, nanti terakhir sambutan dari Pak Wira sekaligus memimpin acara. Mungkin dengan segala hormat kami di arisan ibu dulu di selesai. Selesai taruh aja jalan Pak, kurang bayi selang. baik untuk sekabur sirih dari penasihat kita. Yang pertama dari Pak Ali Nurdin, nanti disambung orang tua kita Bapak Nusarwan. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Pak, buka acara dulu Pak. Buka dengan bisnis. Buka acaranya dulu. Supaya apa namanya? Baik, sebelum dan sudahnya kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar, dan juga mudah-mudahan Allah SWT akan memimpin kita dan memberikan rahmatnya agar kekompakan kita tetap terjaga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sambutan yang pertama dari penasihat kita Bapak Ali Nurdin, nanti disambung dengan orang tua kita Bapak Nusarwan. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Bapak Ketua IKM, Bapak Wirayuna, Bapak Ketua Panitia Halal Bihalal dengan jajarannya Bapak Roni. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat hidayah serta inayahnya kita alhamdulillah dari pagi sampai siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat sampai di tempat tujuan yang kita rencanakan. Selawat beriring alam semoga selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah menjalankan syariatnya. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah, berusaha keras, Pak Roni dengan sekretaris bendaharanya. Bendahara juga door to door, jemput bola, benar-benar kerja keras, termasuk mempersiapkan konsumsinya. Jadi sekali lagi atas nama penasehat dan pribadi dan seluruh anggota mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Halal Bihalal dan pemilik catering ini. Saya yakin yang mudah-mudahan segala daya upaya nggak lain adalah untuk meningkatkan silaturahim dari kita keluarga besar Ikatan Keluarga Minang Desa Wanajaya Telaga Murni. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, Bapak usahakan ada nilai pahalanya di hadapan Allah. Saya yakin banyak rencana dan program yang akan dibahas oleh Bapak Ketua IKM kita. Walaupun memang saya dengar kemarin untuk pembentukan panitia untuk pemilihan pengurus baru, walaupun terasa terlalu dini, tapi memang momen untuk ketemu rame-rame seperti ini memang jarang. Ya Bu, nggak ada masalah kalau begitu, karena memang momennya tepat dan mungkin jauh-jauh hari Pak Ketua kita untuk mempersiapkan lebih awal. Walaupun saya sih sudah nyenyak sebenarnya, ibarat orang tidur dengan pengurus yang baru sekarang, penasihat udah nyaman, udah tidur pules. Ya udah, tetapi nggak apa-apa, dipersiapkan lebih awal nggak apa-apa, walaupun nanti mungkin untuk panitia yang akan mempersiapkan pemilihan tersebut nanti ada tambahan-tambahan yang banyak yang belum hadir pada kesempatan hari ini Pak Ketua, namun mungkin ditunjuk atau perwakilannya aja dulu, silahkan. Untuk ibu-ibu Budokan Doang yang mungkin sibuk juga dengan arisannya, silahkan. Mudah-mudahan dengan arisan ini juga mengikat silaturahmi ibu-ibu semuanya. Namun harapannya jangan sampai karena arisan juga kita jadi malu ketemu, jangan. Ini karena jangan sampai uang jadi alasan menghalangi atau membuat jarak di antara kita. Sementara itu dulu yang dapat saya sampaikan, nanti mungkin ada tambahan atau lebih lengkapnya kita dengar dulu lah. Sebelum memberikan masukan, kita dari penasehat saya dan orang tua saya Bapak Nizarwan, apa progres, apa rencana yang konkretnya dari Bapak Ketua.
Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin orang tua kita mau menambahkan, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IKM, yang terhormat pengurus IKM, yang terhormat ibu-ibu Bunda Bandung dan cucu-cucu yang keponakan saya hormati. Ini kita alhamdulillah Tuhan mengizinkan kita bisa berkumpul hari ini demi untuk kemajuan IKM. Mudah-mudahan Allah yang mengabulkan niat kita, dan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana rencana kita akan mengadakan pemilihan ketua. Saya kasih tahu, IKM kita ini sudah berumur lebih kurang 13 tahun. Sudah 13 tahun. Tentu kalau orang bawa ke orang, tentulah tua, yaitu banyak penyakit yang ada di IKM ini. Nah, mudah-mudahan kita atasin, ada yang kesulitan, dengan sabarlah kita mengatasi semuanya, mufakat bagaimana caranya kita menyelesaikannya. Pun ketua kita akuin ketua bukan menyalahi. Sesuatunya ketua ini namanya manusia, tentu ada kelebihan, ada kekurangannya. Jangan kita ambil kekurangan dia itu, kita ambil dengan kelemahan kita. Apa yang kekurangan kita bantu bersama demi untuk kemajuan IKM kita ini. Itulah kita. Pun kami oleh tua ini, kami ya katakan pensiun lah kami yang tua ini. Kalau dapat tuh kami harus datang. Jangan nanti kami tua ini bisa ada rapatan kami nggak datang. Itu jangan enggak, harus datang demi untuk membantu. Kalau bantu dengan datang, yaitu dengan pikiran itu demi untuk IKM kita. Sebab kita serahkan ke muda muda supaya ada kegiatan untuk bersemangat mudah-mudahan. Itulah permintaan saya. Kalau dapat maju terus, berkembanglah oleh yang tua-tua ini bagaimana caranya. Pun pengurus itu juga pilihlah ketua mana yang pantas kita pilih. Kami ketua ini ngikut aja, yang penasehat atau yang lain mengikut aja. Tapi kalau ada yang menyalahin yang nggak berat, tentu kami yang tua-tua ini ngasih nasihat. Kalau nggak itu kami ya datang, ya sudah, ya datang hidangan kami makan, sudah itu kami dengar, ya sudah, itu yang penting kami tua-tua ini. Cuma itulah permintaan saya, kita bersama ini. Teguhlah kita menghidupkan IKM ini. Siapa lagi? Sebab yang muda-muda ini kita akan berkembang. Yang anak-anak tambah ketang, yang sekolah tambah dewasa. Itulah demi untuk kita yang IKM ini kita majukan terus. Cuma itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk orang tua kita bersama Bapak Ali Nurdin dan juga Bapak Anies Herwan. Yang pertama tadi Bapak Ali Nurdin mendengar dulu ya, baru nanti mengasih sumbang sarannya dari Bapak Ketua IKM. Kalau Bapak Anies Herwan tetap mensupport kepengurusan walaupun beliau sudah sepuh dan juga ibarat kata jalannya aja sudah capek-capek, tapi tetap ingin memberikan semangat kepada kita yang mudah-mudahan IKM bisa menjadi lebih maju kembali. Mungkin untuk berikutnya Udah selesai yang ini. Bahasan udah beres. Udah. Udah mau diumumin dulu kan? untuk arisan mau disampaikan progresnya sebelum Bapak Ketua IKM. Udah kita dulu. Silakan. Edi Chandra. Udah.
Ini yang di sebelah. Udah di sini dekat telinga. Udah dikocok? Tes. Hah? Udah keluar? Baru mau dikocok. Oh, udah dikocok? Kocok belum keluar le parang ni. Oh iya. Biasanya kocok Jalan dulu. selangit ya. Jangan. Kalau situ bujang, rasanya ada istri nih. Nah, Makanya Budes cemburu dia, nggak boleh kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati yaitu pembina dari IKM Saya Sukato, seterusnya kepada kepengurusan IKM Saya Sukato, kemudian yang saya hormati ibu-ibu dari Lembaga Luang Saya Sukato yang telah hadir pada siang hari ini, dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh anggota IKM yang hadir pada hari ini. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah dapat bertemu, berkumpul kembali dalam rangka acara halal bihalal IKM Saya Sukato. Kemudian langkah selanjutnya untuk pemilihan kepengurusan IKM yang baru. Untuk itu kami dari atas nama Bundo Kanduang mengucapkan terima kasih kepada IKM yang telah diikut sertakan dalam rangka acara ini, dan juga kami harapkan kepada kita semua, mudah-mudahan kita di sini betah semalam ya Ibu ya, dengan kondisi apa adanya, pokoknya happy ya. Mungkin itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kanduang diwakili oleh Bu Des. Udah, Gus. Kok dapat awak dapat sekali sebulan, sekali 2 bulan, atau sekali 3 bulan lah sekurangnya ya. Kita berkumpul seperti ini berenaknya ya. Sekali 3 bulan, jangan sekali sebulan. Kalau capek dengan kegiatan yang lain, nah, sekali 3 bulan kita kumpul ibu-ibu, bapak-bapak dan anak-anak semuanya gitu. Bisa. Nah, yaitu kita beri dukungan nanti kepengurusan baru. Emi? Oh, baru keluar mainnya. Ini yang baru main. Langsung ya, kalau mau lonceng langsung ya. Iya, bukan aja, wakar wan tuh, Bang. Yang ini siap ini? Siap kok. Udah baru. Oh, Edi Chandra. Edi Chandra siap nerima? Iya, oke. Kelanjutan dari mau. Harusnya baru tunggu 3 bulan dulu. Berapa itu nantinya? 3.600.000 ya? Iya. Alhamdulillah. Kita nanti makan sore di rumah makan Edi Chandra. Alhamdulillah. Setiap Baru main langsung keluar. kegiatan ibu-ibu Bundo Kanduang ini diadakan 1 kali sebulan, yang diadakan setiap hari Sabtu ya. Ya, setiap hari Sabtu minggu Minggu kedua. Minggu pertama. Ya, setiap hari Sabtu minggu pertama jam 3:30. Insya Allah minggu besok kalau bisa kita fikih ya, belajar fikih wanita ya. Saya ibu-ibu ya. Ya. Oke, kita undang nanti ibu-ibu dari Ustazah lah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Des selaku pimpinan dari Bundo Kanduang ya. Mudah-mudahan kita doakan Bundo Kanduang tetap semangat, tetap ada pembinaan, dan juga tetap berkolaborasi dengan pengurus IKM yang ada. Mungkin
kita luruskan untuk pemilihan pengurus IKM sepertinya belum, Bu Des. Tapi ini kita ngerembuk bagaimana perencanaan persiapan pengurus, karena kalau saya berharap sih ini adalah tonggak ya. Kita bisa sampai di sini, kepedulian daripada Pak Ketua IKM kita luar biasa ya Pak ya. Artinya dari beberapa bulan atau beberapa tahun yang silam itu kan kita agak drop ya. Tapi alhamdulillah dengan sinergisitas daripada Bapak Ketua IKM kita yang baru, walaupun baru setahun ya, sudah ada perkembangan yang luar biasa. Setahun kita bisa bangkit, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Wira. Ya mungkin tambah sulam ya Pak Ketua ya. Kalau ibarat kata sopirnya mengantuk, itu sekretarisnya yang ganti. Tapi sekarang sopirnya nggak ngantuk, sekretarisnya yang ngantuk, kita ganti sekretarisnya. Kan gitu ya Pak ya. Kan gitu. Jadi tidak semuanya pengurus ini tidak semangat. Artinya kalau ketuanya semangat ya sekretaris bendaharanya harus semangat. Namun kalau sekretaris bendaharanya juga nggak semangat, kita tetapkan ketuanya yang semangat, kita ganti sekretaris dan bendaharanya. Itulah organisasi. Jadi kita nggak bisa paksakan. Di semuanya lini, di beberapa kali saya ikut organisasi di masjid, di mana tetap itu namanya organisasi yang sosial ya, tidak ada gajinya, malah mungkin ketua tombok ya. Kalau rapat coba martabak telur kemarin ada beri berapa pun gitu ya. Sekali rapat ya Pak Ketua ya. Ya artinya inilah sosial. Namun insya Allah berkahnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin untuk segala waktu dan segala hormat kita berikan waktunya untuk Pak Ketua, mudah-mudahan tetap semangat untuk IKM Manajaya kita. Monggo Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak santai aja sih, makan dulu. Jangan kaku. Alhamdulillah, wasyukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Agendanya sebenarnya adalah rapat pengurus IKM dengan materi pembahasan masalah IKM ke depan, termasuk salah satunya adalah pemilihan pengurus pemilihan panitia pemilihan ketua, artinya pemilihan panitia pemilihan, kan? KPU. Nah, jadi KPU-nya rencana saya, karena memang momen ini termasuk momen yang ya luar biasa lah, jadi harus kita manfaatkan biar program kita tidak ada yang mubazir, artinya kita di sini bersenang-senang, nanti kita rapat lagi kan ya, ada urusan. Makanya saya agendakan. Kenapa di situ saya bikin rapat kerja, karena kita memvisualkan ke media, ya mau nggak mau kan harus kita bikin agak sedikit eksklusif gitu kan. Jadi rapat kerja terkesannya itu eksklusif gitu kan, hebat gitu. Kalau kita bikin rapat pengurus kayaknya kurang bagus, makanya saya bikin rapat kerja gitu kan. Untuk tahun 2025. Karena kita bahwa ini mengadakan rapat kerja gitu kan. Nah, jadi makanya saya bikin itu rapat kerja pengurus besar IKM. Dalam ini adalah untuk itu tadi pembentukan panitia pemilihan, dan saya harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa meluangkan waktu dan tenaga dan pikirannya untuk bisa berkontribusi untuk sebagai panitia, ya tidak mesti harus bapak-bapak, mungkin kalau ibu ya mungkin udah kalau misalnya siap dengan timnya mengelola panitia juga ya tidak ada salahnya kita amanahkan itu kan bang, karena bapaknya biasa terlalu sibuk dan terlalu menyibukkan diri, jadi kadang-kadang kurang bisa untuk menjangkau hal yang sifatnya seperti ini. Jadi saya berharap di situ nanti
Dan mungkin bagi Bapak yang nanti yang terpilih sebagai panitia, minimal ketua sekretaris bendara dulu untuk panitianya, untuk tim yang lainnya terserah nanti keputusan dari ketuanya. Nah, nanti untuk gambaran ke depan adalah persiapan pemilihan itu mungkin tidak sebesar yang kemarin kita laksanakan. Saya nyari yang lebih simpel dengan yang efisien, dengan dana mungkin tidak terlalu besar. Besar-besar juga hasilnya tidak memuaskan, juga percuma. Jadi kita coba efisienkan. Jadi nanti panitia pemilihan hanya mengundang seluruh anggota. Dalam hal konteks penetapan calon adalah pakai sistem voting dengan suara terbanyak. Jadi siapa suara terbanyak untuk 5 terbanyak dulu untuk calon. Nanti dari 5 itu baru nanti dipilih salah satu untuk jadi ketua dan suara terbanyak. Jadi untuk acara nanti mubasnya atau puncaknya mungkin tetap kita adakan seremonial untuk lebih ada silaturahimnya, ibadah kemeriahannya. Cuman untuk pemilihan tidak seperti kemarin lama, ribet, riweh, dan sedikit banyak ikut-ikut gitu kan. Nah, jadi ya mungkin ke depan gambaran panitia begitu. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa sampai saat ini IKM masih saya bilang termasuk agak terseok-seok, jadi belum matang juga atau belum mantap juga, karena saya menilai dari sisi komunikasi baik pengurus maupun anggota juga masih minim. Kalau saya pribadi terus terang komunikasi itu penting, karena komunikasi itu menunjukkan jawaban, kan gitu. Kita iya atau kita tidak ada di komunikasi, kita bisa atau tidak kita komunikasi. Kita di organisasi bukan seperti saya bilang sebelumnya. Kalau di organisasi harus bukan seperti anak perawan lagi dinikahkan, diam artinya iya. Kalau di organisasi adalah seorang mau balik lagi ke jandanya gitu. Kalau organisasi seperti janda antara iya dan tidak itu disampaikan gitu. Kalau menikahkan janda kan harus ada iya tidak harus tunggu jawabannya, artinya gitu. Komunikasi iya, di grup itu jelas. Jadi saya berharap di grup itu ada grup IKM pengurus, ada grup besarnya IKM Saur, sebenarnya artinya ada komunikasi yang lebih intens di situ. Misalnya nih, saya kasih contoh, kita ini minimnya bukan hanya komunikasi interaktif saja masalah riset, tapi kadang-kadang masalah sosial juga minim. Saya perhatikan, kita ada yang berduka, paling yang ngasih ucapan itu barang 10 orang paling. Saya tandai 10 orang paling banyak, padahal anggotanya 60 pertama. Yang kedua, 10 itu juga paling yang tulis tangan itu atau ketika paling nggak jauh dari 5 atau kurang dari 5. Sisanya stiker. Kita harus pikirkan bahwa apa stiker itu bisa memberikan pahala kita untuk mendoakan orang. Jadi mungkin saya menilai situ. Jadi saya menilai kepedulian kita tuh akan ditunjukkan di situnya, yang mengetiknya, boleh mas stikernya. Ya saya nggak tahu yang mas stiker itu nanti ada milik pahalanya, maka saya nggak tahu. Cuman kurang elok pas kita mendoakan orang sama hanya ngirim stiker. Itu jadi saya bilang kalau ada tidak pandai mengetik gitu, kayak Ambo kan pandai ngetik gitu. Tidak sama oleh ratu. Ya, artinya gitu. Jadi kita mencoba menilai, saya mau meningkatkan bagaimana komunikasi kita itu. Ya, bagaimana komunikasi kita lebih intens. Karena apa yang kita sampaikan di organisasi itu harus ada interaksinya, biar ada komunikasi, ada yang saya bilang tadi jawabannya. Kalau Bapak Ibu saya sampaikan sesuatu, Bapak Ibu diam, orang berpikir bingung, ini yang mau istilahnya jawaban dalam kata setuju atau tidak, nggak tahu kita kan. Akhirnya kita jadi gampang juga untuk berjalan. Jadi saya harapkan ke depan itu ada lebih tinggi lagi interaksinya, komunikasinya, karena organisasi butuh komunikasi. Ya kan, dengan ada komunikasi itu orang bisa menggantikan. Artinya kalau ini nggak bisa, ya ini ada yang gantiin ya. Tapi kalau tidak ada komunikasi, diganti takutnya merasa terlangai, nggak digantikan takutnya nggak jalan. Dan jadi saya harapkan ada komunikasi di situ. Termasuk itu bukan hanya di anggota saja, di pengurus juga gitu. Terlalu lambat atau terlalu itu responnya terhadap hal-hal yang mati itu.
Jadi saya kedepannya saya harap begitu biar ada lebih maju IKM kita, karena banyak pemenahan termasuk program kita yang masalah celengan juga sekarang agak ada penurunan income dan celengan, biasanya hampir di atas 1 juta ke atas, sekarang menurun dari 800 itu karena mungkin dari teknis sekarang ada yang nggak ada di tempat segala macam, karena itu kan salah satu dorongan organisasi yang perlu kita tingkatkan gitu. Jadi sengaja saya sampaikan mumpung lagi ada semua kayak gitu kan, lagi ada semua, jadi syukur-syukur bisa memahami, syukur-syukur ada perubahan. Kemudian untuk masalah kepengurusan ke depan dengan pengusaha juga saya ingin Bapak juga sudah bisa melihat sekarang itu bicara tidak hadir, sekretaris tidak hadir mungkin karena kesibukan atau segala macam. Beberapa pengurus yang telah dibentuk zaman Pak Andi masih kita pakai, tapi ya tidak semua bisa hadir, ya sangat kita rasakan, cuman ya semoga mereka ke depannya bisa lebih hadir. Kemudian saya koreksi sedikit dari apa yang disampaikan Pak Roni dengan Pak Ali, Pak Nizawan dan Pak Budes, bahwa saya status segala itu masih sementara. Ya. Saya masih statusnya saya sebagai pejabat sementara menggantikan Pak Andi, belum jadi ketua penuh, jadi hanya sampai tahun ini, karena periode ini selesai, untuk ke depan kita harus cari pemimpin baru. Hanya baru sementara. Berarti ada kedepannya Setuju. Ya kan, ini Bu, kadarulahnya kan kita ada ikhtiar, tapi ada takdir, gitu kan. Ikhtiar ada, tapi takdir menentukan lagi kan beda beda kan. Siapa tahu nanti, walaupun saya di sini sekarang begini, siapa tahu nanti dan terpilih bisa jadi Pak Edi, gitu kan. Itu kan takdir. Jadi tidak harus kita bisa pastikan. Ya, berarti masih ada kesediaan untuk kedepannya. Nah, untuk program saya sampaikan, alhamdulillah saya waktu pas diamanatkan melalui nasihat waktu di rumah Pak Haji Mantri, kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh teman-teman itu termasuk Pak Tobino, kemudian ada pertemuan akbar, kemudian alhamdulillah ini family catering, kemudian celengan, alhamdulillah kita sudah bisa laksanakan. Satu yang belum bisa saya laksanakan adalah membangun sebuah usaha untuk IKM, itu yang belum terlaksana. Kalau yang lainnya alhamdulillah terakhir ini nih, pamget ini menjadi cita-cita saya waktu itu saya janjiin, alhamdulillah ada terlaksana. Itu juga tak lupa dari support dari Bapak dan Ibu semua, terutama mungkin ya ada yang dari jauh, ada yang dari dekat, semuanya saya ucapkan terima kasih atas supportnya, karena tanpa bantuan Bapak dan Ibu juga acara ini mungkin tidak akan terlaksana. Terutama nih panitia luar biasa sekali Budes dengan timnya yang mau jalan door to door, apalagi Pak Roni yang luar biasa selalu memantau monitor panitia. Nah, gitu ya. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Semoga ke depan siapapun ketuanya, saya harap seperti inilah harusnya kita jalankan, tanpa harus kita mengandalkan seseorang, tanpa kita mau fokus kepada seseorang. Jadi yang kata Pak Haji tadi, kata Pak Nizawan tadi, beliau agak lebih enak karena tidak dia ngomong terus gitu, tidak ditanya, tidak disamperin gitu, walaupun agak enak beliau. Nah, gitu. Jadi harapan gitu. Besok mungkin Pak Ali, Pak Nizawan, saya gitu langsung bisa juga enak juga nanti kalau udah ada generasi yang penerusnya yang bisa menjalankan IKM. Ya mungkin kita ini kan udah hampir sama-sama tua semua. Yang muda Pak Edi dong ya. Yang muda Pak Edi dong ini, sama Pak Jai itu. Nah, alhamdulillah Pak Jai juga selama ini ya jarang bergabung, kita bisa ikut berpartisipasi. Pak Hendrik yang selama ini juga bisa dikatakan agak vakum lah gitu kan di pertemuan IKM. Alhamdulillah beliau bisa hadir gitu kan, semuanya ya tentu demi IKM juga beliau bisa hadir di sini. Ya saya harap ke depan begitu. Ibu juga, ada Ibu Dedis nih yang lagi jauh lagi nih dari Sumedang, jam sampai sini jam malam-malam sampai sini.
luar biasa. Dia semua kan hanya untuk menghadiri aja pamit ini kan luar biasa sekali. Saya juga jauh-jauh Pak dari Sumatera. Nah itu. Iya, baru pesawat ya baru 2 hari. Ya, tuh gue ini bisa pulang dari kampung langsung diri ya luar biasa. Pokoknya kan kita anggota luar biasa. Cuman bagaimana luar biasa kita itu tetap bisa pertahankan untuk kemajuan IKM. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap nanti untuk pemilihan panitia pemilihan dibantu oleh Pak Roni bagaimana teknisnya. Silakan Pak Roni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sedikit usul Pak. Kalau katanya dari tadi kamu itu siapa. Bagusnya kita kenalkan ya. Iya, monggo. Pertama itu. Ayunan juga. Apa saya. Saya. Oh ya. Tetangga saya tadi bertanya itu siapa? Itu istrinya siapa? Itu suaminya mana? Lebih bagus kita perkenalkan. Juga saya bawa anak-anak di luar. Pertama, yang kedua itu ada dopres. Ada dopres, tapi pemilihannya kami belum ada apa yang mau digituin, dilombain atau buat anak-anak atau buat ibu-ibu atau gimana gitu. Itu ada hadiahnya 3. Ya walaupun ibu-ibu ya dari mana anaknya nanti. Ya itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Des selaku Ketua Pondok Gandang. Mungkin itu teleponnya bisa di sekedar flashback ke belakang ya Pak ya, untuk kepengurusan IKM ini memang silih berganti. Ketuanya itu generasi gen pertama mungkin setelah almarhum itu dipimpin oleh, ini refresh kembali biar kita sama-sama tahu ya gimana perjalanan IKM kita, karena kan ada yang tadi sempat nanya ya, itu siapa? Ambo Pak Roni Bu, Ambo orang Jawa. Ya Ambo orang Jawa, tapi dipercaya kepada ya. Nah, mungkin untuk nanti kita satu-satu. Setelah udah Ali, bendaharanya Ambo, sekretarisnya Pak Wira. Jadi sebenarnya pengurus itu muter-muter ini aja, ya kan? Seperti bola karambol ya, cetok gitu. Nah, ada lagi, tapi sampai lulus, udah Ali, kita bertiga lulus 3 tahun ya Pak ya. Dan alhamdulillah membawa IKM itu ke lebih dari tingkat RT, tingkat RW, malah menjadi tingkat kelurahan, kan gitu. Jadi melebar ke mana? Ke Telaga Murni segala macam. Ya kembali lagi, yang kita lihat memang silih berganti ini kadang-kadang kan ada yang sampai di tujuan 3 tahun, ada yang 1,5 tahun selesai, ada yang 2 tahun. Nah termasuk Uda Wira ini atau Pak Wira Yuna ini meneruskan Bapak Andi ya. Beliau menjabat 1,5 tahun kalau nggak salah. Ya Pak ya, betul ya? Apa 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. 1 tahunnya aktif, 1 tahunnya vakum, 1 tahunnya diteruskan Uda Wira. Namun seperti yang dibicarakan tadi, Pak Wira tadi bicara bahwa saya ini PJS loh. PJS rasa asli bukan? Enggak, ya benar enggak? Daripada yang asli rasa PJS. Nah, ini kita rasakan. Coba kita tanya satu-satu Bapak percaya. Kepemimpinan Pak Wira kira-kira bagus apa enggak? Tuh Pak Wira. Jadi jangan sekali-kali Pak Wira ini seakan-akan bilang
saya cuma PCS itu tidak ada Pak, kata PCS itu. Karena apa? Pak Wira sudah memberikan yang terbaik. Kita terima kasih Pak Wira, artinya seperti itu. Dan Ambo, gini ya Pak ya, kalau di mana ada rapat, insya Allah kalau saya pas ada waktu pasti kita datang. Jadi jangan khawatir Pak, kami yang ada di sini insya Allah jiwa Korsa Minangnya ada. Walaupun saya Sumando, jiwa Padamnya ada. Dimanapun ada rapat, Sumando ada. Bener nggak Pak Rin? Nah, makanya sungguh malu. Sumando aja mau jadi pengurus. Ya orang Padangnya sendiri enggak. Ini gimana sebenarnya kan? Ada apa kan gitu? Harusnya malu sama Sumando kalau kata orang penasehat itu. Bener nggak? Nah, jadi kita simpel saja Pak Wira sebenarnya ya. Nanti gini aja, kalau saran saya ya, selama masih ada rasa belum memiliki, pasti akan saya enggak jadi pengurus itu gitu. Tapi kalau nanti sudah mempunyai rasa memiliki tentang IKM, contohnya nanti kalau ya mohon maaf, bisa jadi perkembangan kita saat ini penting. Tapi nanti kalau IKM itu benar-benar bisa mengasih kontribusi ke anggota, misalkan nih, contoh kalau kita bersatu kenapa enggak ya, usaha bareng, kita punya udah solid. Jadi gini ya, ini sedikit motivasi bisnis. Kenalilah temanmu, maka rezekimu akan bertambah. 5 orang minimal, kan gitu. Ya saat ini ya bisa jadi saya perdagangan udah Chandra, mungkin rumah makan Padang. Siapa lagi yang usaha Padang? Ada lagi nggak? Enggak, yang usaha rumah makan Padang baru udah. Nah ini kan bisa jadi nanti kita yang mempunyai, ya kayak saya kan sebentar lagi pensiun mungkin ya, bisa jadi. Nanti, nah, tapi kan dengan cara kenalilah 5 temanmu. Artinya kalau kita ini enggak 5, bahasanya gitu, kita berberapa ini, ada 10 ada 20. Misalkan kita patungan yuk bikin ini, kita patungan dulu saling dianggap apa namanya mengembangkan usaha. Mau fotokopi boleh, kita tanya udah ini kan nih gimana ya, ya kita dukung. Seperti sebenarnya itu kan di tugas pokok saya Pak ya, kemitraan dan usaha. Namun saya sendiri nggak bisa jalan karena apa yang mau dijalanin susah. Kenapa? Dari diri kita belum tumbuh daripada rasa 5 kawan. Kita belum berkawan tentang usaha ya. Kalau berteman ya bersaudara ini, tapi berkawan usaha. Nah, sementara itu saya tadi sudah dipinang sama Pak Guru dari mobil naik, Pak, kita ngobrol tentang yayasan. Oke, jangan dilihat yayasannya, tapi bentuk usaha yayasan itu nanti ke depannya. Kan gitu. Betul nggak Pak Guru ya? Tadi kan kita juga punya teman yang sudah sukses. Yayasan, kenapa saya bisa nggak menyebut yayasan? Saudara kita Pak Muhid yang di Blok P itu, beliau bisa menyantunin 40 orang, satunya 1 juta. Yayasan beliau tuh, itu ngeluarin 40 juta setiap bulan. Pendapatan beliau minimal 150 juta. Dari mana itu? Dari CSR. Dan beliau bisa menggaji dirinya sendiri dan juga yang penting bukan gajinya itu, tapi bisa sumbangsih diri kita terhadap yatim piatu, duafa dan mungkin orang yang membutuhkan. Pasti butuh. Orang yang mungkin sekarang ini belum butuh IKM pasti butuh. Contohnya kita sebentar lagi butuh ya Maya. Ya. Anak saya mau nikah kan, budak kandung minta tolong nggak kira-kira? Ya. Nah, udah Ridwan bentar lagi mau nikahin putrinya, coba nih adik tiba-tiba. Indah ya kan? Nah, coba. Oke, udah emang kita dukung. Tapi kalau orang yang keluar dari lingkaran IKM kita, kira-kira malu nggak? Misalkan datang aja nggak pernah. Udah sudah minta, halo, datang aja nggak pernah ke IKM mau minta tolong. Oh enggak, bener nggak Kades? Bisa jadi seperti itu. Ya enggak. Istilahnya ini kan kita bicara kumpul, nggak kumpul aja kita bantu, apalagi ini kumpul. Jadi semua orang itu tetap mempunyai rasa apa namanya saling membutuhkan.
kan gitu. Nah itu ya mohon maaf, saya juga bukan ikut di komunitas Padang aja, saya di masjid ikut, di paguyuban silat ikut, sejabotabek malah silat itu saya pembinanya juga. Nah, jadi semuanya saya ikutin karena apa? Silaturahmi itu kan memperpanjang usia, memperlancar rezeki, dan juga insya Allah juga akan mempererat silaturahmi kita, kan gitu. Ya nambah istri. Oh nambah istri, aduh janganlah. Masalahnya di istri saya gini, kalau ngomongnya jangan ada istri gitu. Kalau pulang dulu Pertanyaan umum. apa enggak? Memperlancar rezeki. Nambah istri kan? Janganlah. Berarti Pak Wira kayaknya ingin ini. Singgung kawan. Janganlah begitu. Menambah anak boleh, tapi jangan. Ya. Pak Wira pengen nambah katanya. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa ada nambah? Nggak apa-apa Bu. Ada nambah. Bu, di hadis dan Qurannya itu disunahkan ya Pak Haji ya. Dan boleh loh, itu ada hadisnya loh. Jika Nggak mampu boleh. Pak, jika mampu. Jika mampu, betul. Jangan dibicarakan itu. Ayo lanjut. Asik. Oke, gini aja Pak Wira, selaku ketua sekarang, menurut saya gini aja. Gimana kalau cara penjaringan balon nanti itu ini aja setiap yang itu aja dulu, yang ketua panitia dulu Pak. maksudnya ketua Ketua panitia dulu. Iya, maksudnya gini, ketua panitia itu nanti mungkin menjaring balon, tapi dengan cara misalkan ini ya, kalau tertuju sama satu orang misalkan, contoh nih, si A dipilih menjaringkan balon cuma satu, ini yang ada masalah. Kayak kemarin. Untuk teknisnya nanti biar panitianya aja yang mikir, kita nggak usah mikir. Oh gitu. Panitia aja mikir gimana cara dia menjalankan. Sekarang bentuk panitianya aja. Ya. Ketua panitianya dulu ya. Ya kita sarankan kepada manusia siapa yang mau ditunjuk gitu. Oh gitu. Kalau gitu boleh langsung ke Pak Ali memimpin ya untuk. Maksudnya gini Pak Ali. Sebenarnya sih saya sih nggak mau ribut ya. Nggak mau ributnya gini. Udah untuk ini kan dianggapnya percobaannya udah sukses. Lanjut dulu. Aklamasi Pak. Ini kan udah lengkap. Kalau mau kita aklamasi Pak Wira untuk satu periode ke depan. Artinya dengan PJS saja udah luar biasa seperti ini. Kan gitu. Ya, kalau Ambo kan ada masalah. Bentuk bagusnya bentuk panitia. Biarkan panitia bekerja. Walaupun yang terpilih Nanti PJS-nya gitu. Emang tanggal berapa sih Pak habisnya? Lanjut aja kenapa sih? Bukan lanjut gampang sih. Kalau lanjut Sekarang lagi enjoy ya. Oke, sebelum bapak-bapak yang lain memberikan masukan, saya selaku pembina ingin menyampaikan sedikit, walaupun memang Pak Ketua atau bapak-bapak yang lainnya ingin membentuk panitia. Ini yang saya pikirkan, kalau kita membentuk panitia sementara orangnya kita yang menjadi panitia ini kan orang yang tidak akan kita calonkan, nah, otomatis kan. Nah ini yang kita melihat kondisi sekarang. Kalau ditanya Pak Ali, gimana menurut Pak Ali? Kalau menurut saya, kalau pembicaraan dari Pak Wira tadi ingin status yang sebenarnya, ya kita kan memang nanti pada saat pemilihan tinggal memberikan status yang lebih kuat. Kalau sekarang dianggap PJS, oke, nanti kita berikan juga status yang lebih kuat. Ya, tapi kan ada juga permintaan dari teman-teman yang lain, oke, diadakan pemilihan. Sekali lagi, seperti tadi yang disampaikan Pak Wira, saya juga setuju bahwa pemilihan itu ternyata walaupun formal kemarin hasilnya juga minyak habis sambana lama. Nah jadi sekarang bagaimana minyaknya sekete abisnya tapi sambanya lain lama.
Nah itu rencana. Nah jadi tapi untuk menampung saran dan pendapat dari teman yang lain, harus diadakan pemilihan, harus bentuk panitia, oke. Nah, kita bentuklah panitianya, tetapi sekarang ini panitia yang akan kita tunjuk kira-kira yang tidak akan dicalonkan. Nah, walaupun sama-sama sebenarnya kan semua anggota kan punya hak satu suara untuk dicalonkan. Nah, gimana komandan? Mau dicalonkan? Bukan aku panitia pembentukan. Oke. Jadi, ya makanya ini dulu yang kita bahas. Jangan sampai nanti yang kemarin terjadi. Kemarin itu sebenarnya suara banyak ke Pak Wira untuk mencalonkan, tetapi karena dia sudah terlanjur ditunjuk sebagai ketua panitia KPU-nya, akhirnya aspirasi dari anggota yang lain nggak tersalurkan. Oke, berarti sekarang Tapi paling namanya kita belajar itu kan dari kesalahan. ya, oke. Kesalahan pengalaman. Oke, secara karena sudah ada gambaran seperti itu dan sudah ada usulan mencalonkan diri Pak Kasman sebagai panitia, walaupun apakah nanti perlu kita anggap sebagai ketua panitianya nanti atau sebagai sekretaris atau sebagai apa, silahkan nanti kita tunjuk dulu satu orang atau dua orang. Kesempatan hari ini silahkan aja, nanti tanggung jawab beliau untuk mensosialisasikan atau menyampaikan, mengkondisikan kepada anggota kita yang lain dan siapa yang akan dicalonkan. Sebenarnya kalau ditanya Pak Ali gimana sih? Kalau saya ditanya, saya pribadi sekarang karena program ada yang belum terlaksana dalam sekarang ini. Ya walaupun ini kan program dari awal pengurus yang kemarin gagal, Gatot. Nah jadi ada seperti usaha untuk untuk membantu bidang usaha dari anggota keluarga Minang yang belum terlaksana ya Pak Wira ya. Nah ini yang punya program seperti ini yang bisa melaksanakan ini sebenarnya jujur aja saya Pak Wira sudah bisa melaksanakan itu sebenarnya, tinggal kita step by step, selangkah demi selangkah, tahap bertahap kita akan melaksanakan itu. Nah ini juga saya di samping Pak Wira yang sudah berapi-api semangatnya itu, saya juga secara pribadi diam-diam saya juga mendukung juga secara pribadi. Contohnya seperti yang saya sampaikan kemarin. Saya sudah siapkan juga yayasan, sudah berbadan hukum, dan insya Allah ini memberikan semangat juga untuk kita keluarga Minang akan terlihat, karena nanti yayasan ini ambulan yang akan terpajang itu nanti juga prioritasnya untuk keluarga Minang, untuk kelihatanlah ilustrasinya juga, oh orang awak yang ada di Kirana, yang di Desa Wanajaya dan Telaga Murni. Jadi seperti tadi yang diisyaratkan oleh Pak Roni bahwa kita ini bentar lagi kita udah ada yayasan, mohon doa dari Bapak Ibu yang mana tujuannya adalah yang pertama untuk membantu pendidikan anak yatim, karena memang saya backgroundnya guru ya. Untuk tingkat SMK sudah ada di sekolah saya sendiri. Untuk tingkat SMP saya sudah bekerja sama dengan salah satu SMP di Cikarang. Nanti tinggal kita mengusahakan dana untuk yayasan yang mana nanti akan membantu sekolah-sekolah, biaya sekolah dari anak-anak kita, terutamanya anak keluarga Minang. Kemudian ada juga ya prioritasnya anak yatim. Nah ini yang kita sedang usahakan Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah kantor dan mobil yang ada di depan itu nanti habis beberapa hari ke depan akan jadi ambulan. Jadi nanti ya ada lambang rumah adat Minangnya lah di situ secara ilustrasi, yang mana untuk memberikan dorongan semangat, oh orang awak lagi ado di Kirana. Nah itu yang saya rencanakan. Saya juga minta dukungan dari semua pihak, terutama Pak Roni yang memang
dengan orang tua saya yang terdaftar di dalam akte notarisnya. Nah ini yang akan kita usahakan ke depan. Dan saya juga tetap memberikan semangat, dukungan sama Pak Wira sebagai ketua. Dan ya kalau umpamanya targetnya untuk katakanlah bantuan atau usaha untuk keluarga Minang yang belum terlaksana, nah ini kita juga akan bahas bagaimana langkah-langkah tempat dan modal usaha kita ini bagaimana nanti ke depan. Apakah bisa juga nanti kerjasama dengan yayasan itu sumber dana dan sebagainya. Ini walau alam. Yang penting keinginan saya sekarang ini sebenarnya nggak perlu dulu ganti sopir, asal mobil penumpang selamat sampai tujuan, mobil sehat nggak mogok di jalan kayak kemarin. Seperti itulah gambaran dari saya. Jadi nggak kalau umpamanya selalu PJS itu kata Pak Roni tadi nggak perlu PJS mah itu udah legitimasinya udah cukup dari kita, jangan khawatir, don't worry. Ya, jadi silahkan lanjutkan aja Pak Wira, semangat. Saya juga semangat ini, kita walaupun udah tua nih, semangat sama Bapak-bapak. Mungkin saya kasih kesempatan Pak Jai ini dulu memberikan masukan, ini diam-diam aja dari tadi. Tolong Pak Jai diberikan sugesti atau semangat untuk ketua kita dan untuk ibu-ibu. Jangan cuma family gathering atau pas jalan-jalan aja ramenya gitu. Jadi tiap-tiap pertemuan nanti mudah-mudahan kita punya tempat bisa ketemu seperti ini lebih banyak lagi. Kalau umpamanya nggak bisa malam, ya mungkin kalau perlu diadain siang hari yang nggak mengganggu acara keluarga. Oke, Pak Jai, tolong dibantu. Pak, sedikit jawaban itu Pak. Untuk Bundo Kandong, untuk hadir bersama IKM, kami siap untuk hadir. Tapi dengan catatan jangan waktu rapatnya itu jangan molor sampai jam 12. Kadang-kadang acara undangan jam 8, acara sudah 10. Baru mulai itu masalahnya Pak. Kalau misalnya undangan jam 8, ayo kita rame-rame semua. Iya. Ya mudah-mudahan itu jadi catatan buat ketua kita nanti, pengurus yang lain ya. Ini juga saya juga sedih juga nih. Pengurus kan ada sekretaris bendahara, panitia juga ada sekretaris bendahara, tapi kan nggak hadir semua. Anggota aja hadir, pengurusnya nggak hadir. Padahal ini program ini kita jauh-jauh hari sebelum bulan puasa udah kita rencanakan. Kalau harusnya kan kalau memang ini minta digantiin lah dulu kalau dia kerja gitu ya. Seperti itu Bu. Iya. Tapi Bundo Kandong kami aktif mengurus. Tolong berikan kapsul sekaligus perkenalan. Bisa Pak Chandra dulu sih kayak Pak Chandra, Pak Caniago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jai, tidak kelihatan orangnya. Pak Jai sih kalau doa. Lihatnya nanti aja pakai baju putih. Iya bagus. Karena Pak kan teknologi. Dan apa? Tunggu. Yang Pak Jai. Kalau cara aku duduk itu. Terima kasih yang saya hormati Ketua IKM. Ketua sementara apa ketua selamanya sih? Sementara. Hah? Sementara. Hari ini sementara. PJS. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Ketua Pamget, terima kasih sudah bisa mengadakan acara ini. Sebelumnya saya mohon maaf untuk IKM saya belum bisa aktif. Kalau bicara waktu, kita akan punya waktu kita habis semua. Memang kebetulan saya ini di samping kerja di perusahaan, saya ambil freelance juga di luar. Jadi memang waktu itu kalau masuk pagi jam 7, jam 3 terus pulang, makan mandi pergi lagi, pulang jam 12. Ya hampir begitu setiap hari. Jadi waktu libur itu hampir tidak ada. Itu mohon maaf, jadi belum bisa aktif. Berarti BT-nya. Hah? Berarti BT-nya. Ya bahaya. Ya itu mohon doanya. Intinya kalau di Ambon selalu mendukung gitu kan. Cuman nggak bisa aktif.
D awak itu dirantau harus jungkir balik gitu kan. Tapi dari dulu ambo selalu menyampaikan untuk usaha kan. Artinya di situ kalau ada iklan ambo masuk ke grup itu bukan untuk sebatas keuntungan pribadi. Ambo mengalih tapi ada timbal balik ya. Artinya ambo bergerak juga di properti juga ikut udang lo. Nggak bos ya, jangan salah lo, gue pikir bos lo, bukan. Kan ada JK situ. Enggak, takut ya mengakui bos. Orang sih kok penitia minta. Enggak, kalau lagi rasa gini Pak. Ya kebetulan itu ada apa? Itu sponsor. Sponsor ya. Dua pitih itu. Dua ya. Iya, dua perusahaan, dua pitih. Bos itu ada kawannya di Blok O tuh. Di Blok O. Jo, kan saya teh Jawa. Bapaknya Ara. Jadi di properti kok intinya gitu. Ambo dulu pernah sampaikan yang bisa kerjasama artinya ada pemasukan untuk per orang, ada pemasukan untuk organisasi. Cuma menjadi orang dari rumah kemudian nggak gampang lah. Jadi waktu itu ambo di apa sebagai apa? Lupa. Ya ekonomi. Bidang ekonomi. Intinya gitu ketua, jadi ambo belum bisa aktif tapi selalu mendukung. Siap. Selalu mendukung. Perkenalkan juga asa ambo dari Lubuk Besuang. Nah, dari Lubuk Besuang itu masuk lo ke dalam lebih mulai kilo. Berarti dalam Besuang dalam Weda, tapi tetap piagam. Orang-orang sama. Oh, ambo di Batu Gambiang. Dari Lubuk Besuang itu 8 kilo. BMI tadi Apa balik? Baru sampai. Foto banci ada. Untuk kaji yang meninjau ramah untuk kaji. Itu tergambian dan tahu sangat. Bisa tangan teh, itu 8 kilo kan? 8 kilo. Kita tunggu 95. Semua jarian kan? Sungai Jariang bisa itu. Cuman ini kan lebih banyak lalu memang ngopo. Sebuah jalan ke bawah itu lah dibuat kan. Tapi kalau mau risiko pada di kampung kalau lebih tahu risiko daripada di kampung. Ya sama aku mulai merantau itu dari 9 MP. 9 MP tapi ayo nan namanya barayo dari 9 MP mau disebut baru patang itu bisa barayo di kampung. Jadi berapa? Patang pulang. Iya, baru patang itu bisa barayo di kampung. Salah 9 MP. Dari 9 MP. Betul masuk. Pak dari 878 alun pernah berakhir. Awal pernah. Ya intinya gitu, ketua. Ambo di ekonomi saja ya. Intinya ada yang membawa orang kampung masuk ambil uang di CBL. Itu per kapal lo mau 2 juta. 2 juta. 2 juta per kapal lo. Untuk IKM Tuh Bu, tengah. Yang menawarkan masuk ambil rumah 2 juta sedang. jadi cukup informasi nanti sadonya mau yang mau si informan kok aja kok ada orang lah selesai tugasnya. Sampai ada dia. Hah? Info aja. Info nanti yang mau Dimurui. kalau akad kredit itu kan problem kini itu yang lebih banyak faktor masalah bank gitu kan. Tapi kalau memang lancar nggak masalah. Jadi intinya per unit 2 juta. Ke IKM mampu nyumbang per unit 20.000 ya. Jadi kalau ada yang mau biak melalui orang IKM nanti ke per unit per orang 2 juta masuk ke kasih IKM 200. Ini kalau informasi ya, nggak positif janji perindak. Positif jadi perindak kan nanti yang mau yang prospek. Ya, pas dia ngasih informasi ada nasabah, langsung lagi yang gitu. Ya enggak lah. Ada. Toh korbannya sampai akar. Sampai akad. Oh, sampai akad. Jadi kalau dari Ambo juga itu intinya siapapun ketua, siapapun pengurus, Ambo selalu mendukung. Cuman Ambo terbentur dengan waktu. Ya bentuk itu harusnya kan mau masuk kerja tuh. Ya bela-belain lah itu entah apa entah judulnya gini tuh. Besok kebetulan masuk malam bisa masuk sore ya.
Jadi mungkin kamu mendukung Pak, mendukung selalu mendukung. Cuman kalau ada pro kontra dalam organisasi, itu hal biasa. Kamu dulu sudah tahu jadi RT. Kalau kamu hanya terima. Cuman kalau waktu lah banyak di luar, ya itulah semualah ketua apapun. Kalau pro kontra itu pasti lain. Cuman jangan baperan ketua. Kalau ketua baperan anda jadi organisasi kan. Ya intinya mau mendukung, mau baik di Gundokan Luang maupun di IKM mau mendukung. Cuman mohon maaf waktunya kurang. Ya mungkin dari yang itu mau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian mau tambahkan Pak Haji, untuk celengan di Pak Haji lewat dulu. Aji ya itu loh tuh. Kan rumah orang ada di rumah. Rumah tutup jalan. Ibu Des mau memperkenalkan seluruh anggota. Iya, bagusnya. Siapa yang enggak, sebelum memperkenalkan anggota, dipositifkan dulu untuk calon ketua panitia Pak. Aku ngasih opsi ada 3 orang, cuman seorang agak terbatas, cuman jadi 2. Ya, aku usulkan pertama Pak Roni, yang kedua Bu Des. Terserah nanti Om Des ya. Iya. Ketua jadi panitianya kan? Iya, ketua panitia. Tanya cepat. Emang panitia kok ndak boleh jadi calon? Enggak, makanya kalau inyo terlibat dulu KPU itu jadi calon baru kejadiannya. Makanya yang ditunjuk jadi KPU itu orang tidak akan jadi calon menjadi presiden. Mungkin Udah semua calon. Sebentar. Iya kali. Bentar loh. Ya pas bentar loh. Maksudnya udah gitu dong. Mungkin kami kok mungkin agak terbatas gitu. Mungkin pikirannya atau komunikasi di yang lain. Untuk sementara yang biasanya kan calon itu tidak boleh menjadi KPU. Kok kini kita buka menjelang pemilihan gitu. Biarkan calon itu bekerja sementara, mendaki ada calon terkumpul gitu. Misalnya panitia Pak Wira, Pak Roni kali, Pak Hendrik, misal ya. Kemudian nanti dia mencari calon. Enggak objektif. Jadi enggak akan maksimal hasilnya Bu. Karena si Upiak dinyo, si Buyong dinyo nanti ya hasilnya enggak maksimal. Makanya Bu awal-awal mau katakan sian nggak dipilih ketua jadi KPU-nya karena kalau orang KPU kolah murni ini jadi KPU hanya jadi objektif ini memilih calon-calon yang masuk akal gitu yang bakal kira-kira mampu melaksanakan. Sementara ambo melihat Bu untuk saat ini minim sekali anggota kita yang punya waktu untuk IKM karena kesibukannya di sawah atau di ladang sehingga agak sulit. Iya contohnya lagi gini kan, yang ditunjuk sebagai sekretaris bendahara saja tidak bisa maksimal. Nah makanya pai-pai bana lah dulu bukan asal seperti yang terdahulu. Yang kemarin saja yang lain dari idenya saya ingin mencalonkan diri, tapi kenyataannya kan tidak bisa melaksanakan. Itu bukan PT, itu bukan perusahaan, karena itu adalah jiwa sosial yang lebih tinggi Bu. Jadi benar-benar orang yang punya waktu, yang punya jiwa sosial yang tinggi, yang bisa melaksanakan itu. Tidak baper seperti yang disampaikan Pak Jai tadi. Kalau perasaan mudah tersinggung, ayolah, ndak jalan organisasi gitu kan. Jadi betul-betul orang yang tahan mental, yang memang jiwa sosialnya tinggi. Itulah kalau panduan kita untuk memilih ketua, jangan asal, jangan seperti kemarin-kemarin. Kan kemarin juga ada yang baper Bu. Sebelum Pak Jum itu ada juga yang baper. Nah jadi bahkan sampai sekarang nggak gabung, nggak ikut. Nah jadi benar-benar ini dijadikan pelajaran lah buat kita karena ini benar-benar silaturahmi di antara kita, jangan mengharap
waktunya korban untuk organisasi, untuk paguyuban kita ini. Ya jadi itulah, kalau memang perlu dipilih sekarang ya, makanya pahit-pahit dia yang nggak benar-benar nggak mau mencalonkan, nggak punya keinginan untuk mencalonkan sebagai calon ketua atau pengurus yang lain, terutama ketua. Kalau nanti ketua minta dia dari KPU ini jadi sekretaris bendahara, silahkan, nggak apa-apa. Nah, umpamanya ibu boleh jadi wakil satu untuk ibu wanita gitu, silahkan, nggak apa. Nah itu yang utamanya Bu. Ya untuk saat ini makanya saya gambarkan saya sudah nyaman, saya bisa tidur pulas karena udah berjalan. Kalau kemarin waktu kemarin yang Jokowi itu jadi presiden, saya mumet mau ditegur salah, nggak ditegur nanti diam tidur. Nah jadi ini yang masalah saya seperti itu Bu, walaupun itu diri saya aja. Nah jadi sekarang langsung aja nih Pak Roni ya. Pak Roni ya Pak Mehmet. Iya. Atau Pak Kasman. Rencana mau nyalonin berarti Pak Mehmet sekali itu, atau kalau Ya. saya ada rencana nyalonin ya udah berarti Pak Mehmet sudah dari itu. Pak Mehmet, Pak Kasman. Iya sebenarnya. Iya. Ada berarti ada 1, 2, 3 ya yang bisa kita calonkan untuk ketuanya apa ya? Ketua Roma kan? Ya, ketua. Oke. Bentar, ini ada tambahan dari orang tua kita mungkin buat panduan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu ingat aku ke Sembani dulu datang ke rumah Pak deh, waktu Pak Andi jadi ketua. Setahun Pak di KM ini mati itu, Pak A katanya. Malam. Begitu katanya keadaan, jangan sampai mengatakan mati KM orang itu. Biar ada kok katanya. Ada selesai dalam residen. Ini tuh sulit dengan dulu orang awak aja. Sampai 5 balai orang berkumpul. Kok tidak ngomong? Ada musuhnya. Ini siap. Pertama sandang apa cari apa? Ke rumah yang datang lah. Ya dicari walaupun ada. Enggak. Akhirnya tetap sadar. Biar kata. Sia rencana kita mengambil ketuaan. Ada aja musuhnya sia apa? Gila deh. Nampak-nampaknya gini Pak Wira, Pak. Nah, dia cukup kalian utang. Kasih minta nyonjo, man. Sia ketuaan yang nampak-nampaknya ganti jadi ketua kita ganti, sia udah ngecek. Kesenangannya nampak-nampaknya Pak Wira, Pak. 3 kali orang itu. Terakhir tanya Pak Ulun. Adalah tanya kurang 3 kali orang aja. Bahas Pak Ulun, ketua kita aja. Mau diganti yo, siapa paham nih Pak Ulun aja. Dia sendirinya waktu itu. Ya siapa Pak kata dah, nampak gini orang. Bagus. Berarti katanya dia ragu-ragu. Si Wira ada Pak dan lainnya. Dia ragu-ragu. Nah, itu terakhir ketemu lah Pak Guru datang tuh pagi kita ya Pak Guru kalau waktu itu itu kan mau kayak itu yang jadi kenapa ya Ben kalau yang kecil IKM kalau tua orang jadi kalau waktu dulu kalau baru itu kan baru-baruan kasih sayang itu banyak. Kalau lagi mau ke banyak yang tingkahnya, itulah kayak hati kalau tidak boleh nanti aku ketua, ya hati-hati lah ketua. Itulah mintaannya. Jadi itulah IKM kalau ketua, zaman dulu ketua yang bersama punya Rami ya Pak. Inyo saya meninggal kamu rumah IKM. Bini ya, anaknya yang tua orang kawin, sampai kami liburan 100.000 berapa? Untuk biaya anak itu terserah baru. Bukan. Tidak mau kamu jadi ketua, kamu jadi ketua, kamu orang baru untuk semangat. Akhirnya kita umur 30 tahun banyak akhirnya. Jadi itulah kunci. Nah jadi gini itu kuncinya. Ketua itu kalau mana siapa, ada latihan ganjil nanti rata. Ada manusia kalau nggak kurang itu kurang itu lagi kesalahan kita atasi. Nah kan kurang, jadi tambahan. Jangan aku kurang itu parahnya kok
STT yang kurang dalam mau sesama lah kita menutup kekurangan itu permintaan aja. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bu Des memperkenalkan seluruh anggota, sekali lagi kita yang ada ini ada 4 orang nih Pak Wira ya. Bolehlah dipilih salah satu untuk jadi ketua panitianya. Adapun nanti dari 4 orang yang terpilih jadi pengurus apa sebagai panitia pemilihan ini, nanti kalau untuk sekretaris bendahara dan lainnya boleh dipilih oleh ketua. Jadi nggak ditutup juga pintu untuk beliau untuk jadi pengurus ya. Walaupun umpamanya Pak Roni sebagai ketua panitia pemilihan nanti setelah ketuanya terpilih, Pak Roni dipilih sebagai wakil atau sebagai sekretaris bendahara, terserah. Jadi seperti itu ya, Pak Roni, Pak Mehmet, Pak Kasman, Pak Jai, Pak Jai atau Pak Jai untuk jadi panitia. Kalau itu bisa lah. Untuk pemilihan. Pak Hendrik Suramet. Ya ini kita fight dulu biar benar-benar yang bisa melaksanakan, jangan nanti secara simbol saja giliran pelaksanaan tugas nggak bisa melaksanakan. Ini fight dulu seperti itu. Pak saya tambahkan, intinya kita jalani prosedur demokrasinya dulu. Terlepas nanti di hari H ada pemilihan yang mau ditetapkan seperti apa, itu kan sudah akhirnya ada finishnya ya. Tapi prosesnya jalankan kan gitu. Terlepas nanti kita aklamasi nanti Pak Wira langsung jadi ya Bapak itu takdirnya ya monggo kan. Tapi prosesnya tetap berjalan. Artinya dipersiapkan, diundang anggota, nanti tetap di situ ya. Silakan panitia mau nanti sistemnya voting, mau nanti sistemnya aklamasi. Ya. Pokoknya kebijakannya kita serahkan ke panitia. Saya tidak akan ikut campur. Iya. Jadi untuk memandu acara pemilihan panitia ini siapa nih kira-kira? Pak Roni kan kita mau calonkan. Ya, berarti sekarang Bali antara 3 Pak Mehmet, Pak Kasman sama Pak Jai. Ya. Gimana secara langsung apa kita tarik pemungutan suara? Langsung aja Pak. Bukan nolak. Kamu itu kalau membangunkan satu tugas harus bertanggung jawab dengan itu. Maaf kalau jam kerja itu misalnya standar, bosnya. Cuman itu kan waktunya yang Iya, makanya itulah yang mau gambarkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Karena memang walaupun waktunya masih panjang sampai tanggal berapa Pak? Juli. Oh iya. Walaupun sampai bulan Juli, tetapi tetap nanti konsepnya aturan mainnya kita persiapkan. Nah, yang ketuanya aja dulu barangkali ya Pak ya. Nah, gimana nih kita kumpulkan secari kertas masing-masing menunjuk nama dari 4 orang itu atau secara aklamasi aja? Oke. Ya, Bapak Ibu, maaf saya sampaikan calon yang pertama, nomor yang pertama adalah Bapak Roni Purnomo, calon ketua panitia pemilihan. Yang kedua Bapak Mehmet Hardianto. Yang ketiga Bapak Kasman. Atau ibu-ibu ada yang mau dilibatkan? Ibu ada yang itu jadi panitia? Siap. Pak Edi Chandra siap dicalonkan? Siapa? Ibu Bi? Hah? Jadi warga yang baik lagi. Kalau Pak Roni ada rencana mau nyalonin berarti 2 aja Pak, antara Bapak Mehmet sama Pak Kasman gitu.
Gitu. Jangan gini aja. Mereka ini aja berdua. Iya, nanti dia tambah ada tambahan. Sendiri nggak mampu. Sebentar nah saya. Kan nanti kan dia memang Gimana Pak Bro? Sebentar nah. memang nanti kan dia tim juga, bukan sendiri. Kan nanti ada ketua, sekretaris, bendahara. Ada tim woro-woronya juga nanti untuk door to door. Nah cuman kan yang tanggung jawab itu kan untuk membuat konsepnya itu nanti pemilihannya, calonnya ini, pemungutan suara gimana kan ketua 3 orang itulah sekretaris bendahara. Bagaimana kira-kira Pak? Soalnya Mehmet terbentur dengan jam kerja. Semua sebenarnya Pak, kita terbentur dengan jam kerja semua. Awak di sawah sebenarnya, di ladang sebenarnya, adonan di pasar, adonan di sekolahan, adonan di PT. Cuman kita raso-raso kan untuk hari-hari tertentu, hari Minggu, hari Sabtu kan ado di rumah. Kalau masuk malam ado siangnya di rumah. Ya. Aku aku. Hah? Pak, ibu-ibu. Ya, berarti kini ketuanya lah. Ketuanya Pak Kasman dan Pak Mehmet. Pak Mehmet. Oh begitu. Bagaimana ini? Ya, kalau Pak Roni ada niat mau nyalon, Hah? artinya ditarik dari ketua panitianya. Oke, enggak itu sekretarisnya urung-urungnya udah menunjuk Pak Roni. Kita Pak Roni? Pak Roni siap. Mohon. Ya, misalnya nanti ada pemilihan ketua IKM, Pak Roni ada yang nyalonin. Nah udah, sekarang gini aja lah Pak Roni. Pak Roni sebagai ketua panitia pemilihan ya Pak ya. Ibu ya, setuju ya? Secara aklamasi nih, nanti akan dibantu oleh Pak Kasman dengan Pak Mehmet. Oke, siap? Kita perlu. Ya, jadi secara aklamasi sudah terlaksana. Tugas kita nih untuk memilih ketua panitia sudah terlaksana. Alhamdulillah ya Allah, kita sudah memilih Pak Roni sebagai ketua, Pak Mehmet mungkin sebagai sekretaris atau bendahara nanti, atau Pak Kasman sebaliknya. Terserah kepada Pak Ketua Panitia untuk memilih sekretaris atau bendaharanya siapa. Nah, kita semua ibu-ibu, bapak-bapak tetap kita berikan dorongan, dukungan kepada Pak Roni dan pengurus panitia yang lainnya supaya bisa melaksanakan tugasnya sebagai KPU dari pemilihan ketua per bulan Juni apa Juli Pak? Juli. Ya jadi insya Allah nanti bulan Juli kita akan memilih ketua pengurus yang baru. Walaupun secara ini saya masih mempertahankan ketua yang lama ya. Nggak apa-apa karena dia punya program yang harus kita laksanakan juga. Mudah-mudahan bisa berhasil. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita selesaikan untuk pemilihan ketua panitia untuk pemilihan ketua IKM periode berikutnya nanti. Dengan begitu Pak Wira jangan kendor, tetap semangat, tetap gas walaupun apapun yang terjadi di bulan Juli selagi belum ada terpilih pengurus ketua yang baru, tetap semangat ya, karena kita program kita memberdayakan ekonomi keluarga Minang dengan punya tempat usaha bisa kita laksanakan. Bapak Ibu sebenarnya saya sudah dari kemarin merencanakan itu. Bu Emi juga mungkin Bu Emi udah tahu kita anggota kita itu punya token, butuh token listrik, butuh pulsa, butuh minyak, butuh beras. Nah, gas. Jadi kalau memang harga kita bisa bersaing, kenapa tidak ke grup kita sendiri untuk belanja dari semua anggota kita ini. Untuk pengiriman diantar kalau perlu memang kita sediakan anak atau orang yang bisa mengantar. Umpamanya Bu Tati pengen gas, tolong dikirim gas 2 tabung ya, kita kirim. Nanti ada
yang ini. Nah modalnya ini yang saya sedang ngobrol dengan Pak Wira ini gimana untuk tempat. Bisa saja kita kontrak tempat, ada beberapa tempat di tempat Pak Juk, di tempat saya itu juga ada beberapa kios, cuman bisa kita jadikan sebagai meletakkan barang atau sebagai kantornya, sebagai tokonya bisa. Nah ini ke depan inilah yang akan kita usahakan supaya dari kita untuk kita. Kenapa kita untuk orang dulu, kita belanja ke warung yang lain, padahal untungnya juga buat kita sendiri. Nah ini yang kita harapkan kemajuannya ke depan. Saya rasa itu dulu Pak, kembali ke Pak Wira yang sudah membimbing susunan acara tadi. Silahkan. Tadi itu apa? Yayasan apa gimana untuk progres ke depan? Oh iya. Ya, oke, baik, saya jelaskan lagi. Saya dulu tahun 2013 sudah mengurus akte notaris yayasan. Yayasan saya beri nama Yayasan Bakti Pertiwi dengan notaris dari Pak Wisnu, sarjana hukum dari Pondok Kopi Jakarta. Nah, di antara orang-orang yang ada di dalam yayasan tersebut ada orang tua kita, Bapak Nizarwan, ada Pak Roni Purnomo di dalam akte notaris tersebut. Nah, dari waktu yang berlalu karena sibuk di sekolahan, saya juga sendirian belum bisa mewujudkan yayasan tersebut. Nah, baru kali ini karena saya sudah punya lahan, sudah punya tanah, walaupun itu garapan dengan izin dari Pak Lurah, saya sudah bikin kantor yayasannya, sudah bikin tempat buat parkir ambulannya. Nah, insya Allah bulan depan ini kantor yayasan dan ambulan sudah bisa bisa terwujud. Nah, orientasinya apa? Orientasinya yang pertama adalah untuk keluarga kita, keluarga Minang, itu yang pertama. Yang kedua adalah layanan gratis untuk warga sekitar, Wadajaya dan sekitarnya ke rumah sakit terdekat kalau memang diperlukan. Terus itu adalah amal. Sementara untuk bisnisnya, kalau ambulan itu dipakai untuk mengantar jenazah ke katakanlah ke Tegal, itu sesuai dengan tarif 5 juta, ada 6 juta, ada 4 juta. Ya kita tetap memberikanlah bantuan. Kalau tarifnya 5 juta, kita bisa 4 juta atau 3,5. Yang penting ada pemasukan buat yayasan. Nah ini targetnya seperti itu Bapak dan Ibu. Tapi batinnya sebenarnya adalah untuk memberikan semangat kepada orang awak, terutama yang ada di Desa Wadajaya Telaga Murni. Oh iya, ada orang awak, ada yayasannya, ada logo Minangkabaunya di ambulannya. Itu dari hari kecil seperti itu. Walaupun itu mungkin riak juga, tapi paling tidak adalah memberikan semangat buat saudara kita. Itu Pak Jai. Saya juga karena saya sebagai guru memberikan dari donatur dari orang yang memberikan infaknya untuk pendidikan anak yatim dan piatu. Ya, kita ada beberapa anak yatim, nanti